Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 4 mengenai integral. Lanjut, yang pertama, di sini ada anggota kelompok, ada Debbie Febrianti dengan Imakiran 08, ada Salsabila Aulia dengan Imakiran 27, ada Kania Diat Lutfi dengan akhiran NIM 32, ada Anita Bina Magusi Lazari dengan akhiran NIM 56, ada Vinata Anggreni dengan NIM akhiran 69 dan Audrey Syahada Maulia dengan akhiran NIM 75. Nah, materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama ada contour integral sum x dengan contohnya, kemudian ada example with branch cuts, kemudian terakhir ada upper bounds for moduli of contour integral. Nah, di yang pertama kita akan membahas mengenai integral kontur dengan definisinya yaitu integral kontur didefinisikan dengan fz dan kontur dengan c yang merupakan sebuah garis ditarik dari titik z sama dengan z1 hingga titik z yaitu z2 pada bidang kompleks di mana nilainya tergantung pada kontur c dan fungsi f. Nah, notasinya yaitu integral integral C FZ dz atau integral Z1 hingga Z2 FZ dz. Di sini ada andaikan persamaan, misalkan Z sama dengan ZT dengan T-nya itu batasannya lebih kecil dari sama dengan B dan lebih besar dari sama dengan A. Nah, notasinya itu mewakilkan kontur C ditarik dari titik Z1 sama dengan ZA hingga Z2 sama dengan ZB. Diasumsikan bahwa FZT merupakan piecewise continue pada integral T lebih kecil dari sama dengan B dan T lebih besar dari sama dengan A dan merujuk pada fungsi FZ sebagai piecewise continue pada kontur C, kemudian integral kontur F sepanjang C dalam parameter T didefinisikan sebagai integral C FZ dz sama dengan integral A hingga B FZ T Z aksen T dt. Nah, Dita, iya Bapak. sebelumnya kalau piecewise itu apa artinya? Bagaimana Pak? Piecewise itu, piecewise continue, piecewise apa artinya? Yang itu Pak, bagian per bagian. Oke, bahasa Indonesianya mungkin sepotong-sepotong ya, sepotong-sepotong. Ini nanti ditambahin itu ya, ya ilustrasi gambar yang namanya continuous sepotong demi sepotong itu seperti apa gitu ya. Jadi ketika ada istilah atau tambahan istilah piecewise ya, sepotong demi sepotong itu pasti eh, berbeda dengan sekedar continue saja gitu ya. Jadi ini syaratnya sebetulnya lebih rendah gitu ya, lebih Oh iya lemah Pak. gitu ya. Jadi bagian-bagian seperti ini nanti ditambah aja. Contoh gambarnya tuh seperti apa gitu ya. Baik Bapak. Oke, ini integral C sebentar, integral C didefinisikan itu. Itu tiba-tiba atau ada itunya? Ada Yang turunannya. mana Pak? Itu yang bawah, yang kemarin ya. Iya Pak, yang dari kelompok sebelumnya. Oke, itu kurungnya kurang ya, kurung kotaknya ya. Oh iya, belakangnya Pak, maaf Pak. Ya, jadi kalian ketika melihat bentuk integral C, F, Z, dz, itu selalu nanti diubah dalam bentuk integral tentu ya, seolah-olah integral tentu dalam batas dt seperti itu ya. Jadi ini karena fungsi z-nya, si z-nya itu merupakan fungsi dalam t sebagai fungsi parameter gitu ya. Jadi untuk kontur ya lintasan itu memang bisa direpresentasikan sebagai fungsi parameter dengan variabel parameternya itu variabel t ya dari A sampai B. Sehingga ketika
Nanti dalam kontur kan ada istilah orientasi ya, orientasi positif atau berlawanan jarum jam gitu ya, berlawanan arah jarum jam. Itu sebetulnya hasil dari pergerakan nilai T dari A sampai B. Sehingga muncul semacam arah gitu ya di dalam lintasannya. Gitu. Dan ini nanti penting dalam konteks menghitung integral karena arah positif negatif itu nanti akan menentukan apa ya tanda plus minusnya itu seperti apa gitu ya. Oke, silakan lanjut. Baik, misalkan di sini kita ketahui bahwa integral C Z0 F Z dz itu sama dengan Z0 integral C F Z dz. Untuk setiap bilangan kompleks konstan Z0 dan integral C F Z ditambah GZ dz sama dengan integral C F Z dz ditambah integral G GZ integral C GZ dz. Nah, di sini ada permisalan, misalkan kontur dengan bentuk parametrik Z sama dengan ZT, di mana T-nya terletak antara T lebih kecil dari sama dengan B dan T lebih besar dari sama dengan A. Nah, ini berorientasi positif. Ini itu membahas integral sifat dasar dari integral kontur itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari yang gambar itu kalau diperbesar kan ada tandanya yang bagian C ada tanda kayak ke panahnya tuh ke kanan ke arah Z2. Nah, itu artinya tuh berorientasi positif. Sedangkan kalau yang panah cemin itu panah berbalik dengan yang sebelumnya sehingga berorientasi secara negatif. Di sini di bawahnya min CZ sama dengan Z min T, min B dengan T lebih kecil dari sama dengan min A dan lebih besar dari min B berorientasi positif atau min C sama dengan Z sama dengan ZT dengan T-nya lebih kecil dari sama dengan B dan lebih besar dari sama dengan A berorientasi negatif. Jadi yang kayak di panahnya tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada contoh integral min C Fz dz sama dengan integral min B hingga min A Fz min T dikalikan dengan min Z aksen Z min T dt sama dengan min integral min B hingga min A Fz min T dikalikan dengan min Z aksen min T dt dengan permisalkan min T-nya itu adalah U. Maka di sini menjadi min integral B A hingga A FZU dikali Z aksen U dikurang DU. Kemudian negatif tanda minusnya itu dihilangkan jadi integral B A FZ B integral B hingga A FZ U dikalikan dengan Z aksen UDU. Kemudian menjadi min integral A hingga B dibalik itu jadi minus FZU dikali Z aksen UDU. Hasilnya itu sama dengan integral C FZ dz. Nah, maka di sini di kesimpulan akhirnya itu integral min C FZ dz sama dengan minus integral C FZ dz. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada permisalan. Misalkan C adalah nilai dari T, di mana A kurang dari C kurang dari B, sehingga ZC adalah Z2. Kemudian kontur C adalah representasi dari Z sama dengan ZT untuk A kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan C. Dan C kontur 2 adalah representasi dari Z sama dengan ZT untuk C kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan B. Sehingga integral dari A sampai B untuk FZT dikali Z aksen T dt sama dengan integral dari A sampai C FZT dikali Z aksen T dt ditambah integral dari C sampai B untuk FZT dikali Z aksen T dikali dt. Atau integral kontur FZ dz sama dengan
integral kontur 1 fz dz ditambah integral kontur 2 fz dz. Kemudian ada contohnya. Untuk contoh 1, misalkan kita mencari nilai dari integral I sama dengan integral kontur konjugat z dz, di mana kontur adalah bagian kanan, yakni z sama dengan 2 dikali pangkat I theta untuk min pi per 2 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan pi per 2. Dari lingkaran modulo z sama dengan 2, dari z sama dengan min 2i, berdasarkan definisi fz dz sama dengan fzt aksen dikali t dt. Maka I sama dengan integral dari min pi per 2 sampai pi per 2 untuk konjugat 2 dikali pangkat I theta dikali 2 kali pangkat I theta aksen dikali d theta sama dengan 4 dikali integral dari min pi per 2 sampai pi per 2 untuk konjugat pangkat I theta dikali pangkat I theta aksen d theta. Dan karena konjugat pangkat I theta sama dengan pangkat min I theta dan pangkat I theta aksen sama dengan IE kali IE pangkat I theta. Maka I sama dengan 4 dikali min pi per 2 untuk I sama dengan 4 dikali integral dari min pi per 2 sampai pi per 2 untuk pangkat min I theta dikali pangkat I theta d theta sama dengan 4i dikali integral dari min pi per 2 sampai pi per 2 d theta sama dengan 4 pi i. Sebentar, Vinata. Ya, Pak. Balik dulu. Itu FZ DZ berdasarkan definisi FZ DZ sama dengan itu. Maaf, Pak, suaranya nggak terdengar. Coba slide berikutnya tadi. Yang aksen tuh yang mana tuh? Berdasarkan definisi FZ DZ sama dengan bla 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 aksen. Yang mana yang aksen? Itu ada yang kurang ya. FZT dikali Z aksen T DT. Bisa diedit nggak sih langsung di sini? Dari kanvanya ya. Maaf Pak, kita ngerjainnya di PowerPoint, jadi dari PowerPoint di Oh, copy terus di sini, jadi gak bisa langsung oke. Pak. Ya, ya udah nggak apa-apa. Tapi paling nggak salah-salah tulis atau kurang lengkap itu di ini ya, langsung diperbaiki nanti. Segera aja nanti diedit, diupdate ya. Ini khawatirnya kalau kalian ini kan ada sebetulnya ya di buku ya. Maksud saya hal-hal seperti ini sebisa mungkin ditulis dengan lengkap gitu ya. Mungkin hanya menyalin tapi ada yang kurang. Tapi kalau secara jeli dan kalau kalian paham konsepnya kan bisa kelihatan ini mana yang kurang gitu ya. Jadi memang ketika Z itu merupakan fungsi parameter ya dalam T,
maka konsekuensinya bentuk FZ/DZ itu bisa ditulis menjadi F dari ZT ya. Z-nya diganti ZT. Selalu itu ya. Kemudian diberikan tambahan elemen Z aksen ya. Jadi turunan terhadap T sehingga nanti muncul DT. Jadi perubahan bentuk yang mana tuh? Integral C itu ya. Tiba-tiba menjadi batasnya itu ya. Itu kan menjadi D theta ya. D theta ya. Ya bisa dianalogikan dengan DT sebetulnya ya. Cuma batasnya kan theta dari inti per 2 sampai pi per 2 itu ya. Itu analog gitu ya. Bisa disamakan. Tapi kalian harus bisa menjawab itu. Kenapa bisa ya, kenapa bisa digunakan seperti itu ya. Kemudian misalkan conjugate E pangkat I theta ya tiba-tiba menjadi E pangkat min I theta itu sebetulnya sesuatu yang mudah gitu ya. Nah, kalian kalau ditanya yang seperti itu ya harapannya bisa langsung jawab gitu ya. Sehingga nanti untuk contoh soal ini kan I-nya nilainya adalah 4 pi, prosesnya tuh kelihatan ya. I kan sebetulnya integral CZ conjugate DZ ya, kemudian bisa berubah menjadi yang bawah itu asalnya dari mana. Nah, itu menggunakan konsep-konsep yang ada. Gitu ya. Jadi runtut ya ini ya memahami teorinya ya. Ya, nah itu komentar saya, silakan lanjut. Oke. Di sini bisa diperhatikan bahwa Z dikali konjugat Z sama dengan modulus Z kuadrat sama dengan 4. Saat Z adalah sebuah titik pada setengah lingkaran kontur. Maka menghasilkan integral kontur konjugat Z dz sama dengan 4 pi. Atau bisa ditulis integral kontur dz per Z sama dengan pi kali I. Nah, jika FZ diberikan dalam bentuk FZ sama dengan UXY ditambah IVXY, di mana Z sama dengan X tambah IY, kadang dapat menerapkan definisi FZ DZ sama dengan FZT dikali, ini salah ya, dikali ZT aksen dikali T kali DT, menggunakan salah satu variabel X dan Y sebagai parameternya. Kemudian ada contoh dua, misalkan kontur 1 menunjukkan garis poligonal OAB pada gambar 42, yaitu gambar di samping, dan evaluasi integralnya yaitu I1 sama dengan integral kontur 1, FZ dz sama dengan integral OA, FZ dz ditambah integral AB, FZ dz, di mana FZ sama dengan Y min X min I3 X kuadrat. Dengan Z-nya sama dengan X plus IY. OA dapat direpresentasikan parameter sebagai Z sama dengan 0 plus IY dengan Y lebih besar sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 1. Dan karena X sama dengan 0, di titik pada garis tersebut nilai dari F bervariasi dengan parameter Y berdasarkan persamaan F sama dengan Y dengan Y lebih dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 1. Akibatnya, integral OA FZ dz sama dengan integral 0 hingga 1 dari YIDY sama dengan I integral dari 0 hingga 1 YDY sama dengan I per 2. Pada AB, titiknya adalah Z sama dengan X per I, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 1. Dan karena Y sama dengan 1 pada garis integral AB FZ dz sama dengan integral 0 hingga 1 dari 1 min X min I3 X kuadrat dikali 1 dx sama dengan integral 0 hingga 1, 1x dx min 3i integral 0 hingga 1 x kuadrat dx sama dengan i sama dengan 1 per 2 dikurang i. Berdasarkan persamaan 3, maka dapat dilihat bahwa I1 sama dengan 1 min I per 2. Jika kontur 2 menunjukkan ruas OB pada garis Y sama dengan X di gambar 42 dengan parameter Z sama dengan X plus IX,
dengan X-nya itu lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 1 dengan Y sama dengan X pada OB, maka dapat ditulis dengan I2 sama dengan integral kontur 2 FZ dz sama dengan integral 0 hingga 1 dari negatif I3 X kuadrat 1 plus I dx sama dengan 3 dikali 1 per I integral 0 hingga 1 dari X kuadrat dx sama dengan 1 per I. Dengan demikian dapat dilihat integral dari FZ sepanjang dua lintasan kontur 1 dan kontur 2 berbeda nilai, meskipun kedua jalur memiliki titik awal dan akhir yang sama. Amati bagaimana integral dari FZ pada kontur tertutup sederhana OA-OB atau kontur 1 dikurang kontur 2 memiliki nilai bukan 0. Dengan yaitu I1 dikurang I2 sama dengan negatif 1 plus I per 2. Kemudian ada contoh 3, dimulai dengan membiarkan C menunjukkan sembarang busur halus. Z sama dengan ZT, dengan T-nya itu lebih besar sama dengan A, dan T kurang dari sama dengan B. Dari titik tetap Z1 ke titik tetap Z2 pada gambar di bawah untuk mengevaluasi integral kontur C, Z, dz sama dengan integral dari A hingga B, ZTZ aksen T dt, karena ZA sama dengan Z1 dan ZB sama dengan Z2, maka kita punya integral kontur Z dz sama dengan ZT kuadrat per 2. Itu menghasilkan nilai akhir Z kontur 2 kuadrat dikurang Z kontur 1 kuadrat per 2. Karena nilai ini hanya bergantung pada titik akhir C dan sebaliknya tidak bergantung pada busur yang diambil, maka dapat ditulis integral Z1 hingga Z2 Z dz sama dengan Z2 kuadrat dikurang Z1 kuadrat per 2. Jika dibandingkan dengan contoh 2, di mana nilai dari satu titik tetap ke titik tetap lainnya bergantung pada jalur yang diambil. Berdasarkan ekspresi 5, ekspresi sebelumnya juga valid ketika C adalah kontur yang belum tentu mulus. Kontur halus yang terbatas kontur K, di mana K itu 1, 2 hingga N bergabung dari ujung ke ujung. Lebih tepatnya masing-masing kontur K terbentang dari ZK hingga ZK plus 1. Kemudian integral E Z dz itu sama dengan sigma dari K sama dengan 1 hingga N, integral CK Z dz sama dengan sigma K sama dengan 1 hingga N, integral ZK hingga ZK plus 1 Z dz itu sama dengan sigma K sama dengan 1 hingga N dari ZK plus 1 kuadrat dikurang ZK kuadrat per 2 sama dengan Zn kuadrat plus 1 Zn plus 1 kuadrat dikurang Z1 kuadrat, di mana penjumlahan ini telah terteleskop dan Z1 adalah titik awal dari C dan Zn plus 1 adalah poin terakhirnya. Itu mengikuti dari ekspresi 6, ekspresi di atas, bahwa integral dari fungsi f Z sama dengan Z di sekitar setiap kontur tertutup pada bidang memiliki nilai 0. Jika dibandingkan dengan contoh 2, di mana nilai integral dari fungsi yang diberikan di sekitar hitungan tertutup tidak 0. Selanjutnya, contoh dengan pemotongan cabang. Jalur dalam integral kontur bisa melalui titik pada potongan cabang dari fungsi yang diintegrasikan. Di sini ada contoh 1. Misalkan kontur C menunjukkan lintasan berbentuk setengah lingkaran dengan Z sama dengan 3E pangkat I theta dengan 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan pi. Dari titik Z sama dengan 3 hingga titik Z sama dengan min 3
meskipun cabang FZ sama dengan Z pangkat 1/2 sama dengan eksponen setengah log Z, dengan modulus Z lebih dari sama dengan 0, dan 0-nya kurang dari argumen Z kurang dari 2pi. Dari fungsi bernilai ganda Z pangkat setengah tidak ditentukan pada titik awal Z sama dengan 3 dari kontur C. Maka ekspresi 1, I sama dengan integral dari Z pangkat setengah dz, bagaimanapun juga ada. Untuk melihat bahwa memang demikian, amati saat Z theta sama dengan 3E pangkat I theta. Maka FZ theta sama dengan eksponen setengah ln 3 ditambah I theta, sama dengan akar 3 E pangkat I theta per 2. Di sini ada, bisa balik lagi. Di sini ada ilustrasinya yang digambarkan pada gambar yang di atas ini. Oleh karena itu, batas kanan dari komponen real dan imajiner dari fungsi fz theta z aksin theta sama dengan akar 3e pangkat I theta per 2 3i e pangkat I theta sama dengan 3 akar 3i e pangkat I 3 theta per 2 sama dengan min 3 akar 3 sin 3 theta per 2 ditambah I 3 akar 3 cos 3 theta per 2. Saat theta sama dengan 0 ada, unit-unit tersebut masing-masing adalah 0 dan I 3 akar 3. Hal ini berarti FZ theta, Z aksen theta adalah kontinu pada selang tertutup 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan pi. Ketika nilai pada theta sama dengan 0 didefinisikan sebagai I 3 akar 3, akibatnya I sama dengan 3 akar 3i integral 0 sampai pi dari E pangkat I 3 theta per 2 d theta. Sejak integral 0 sampai pi dari E pangkat I 3 theta per 2 d theta sama dengan 2/3i I pangkat I 3 theta per 2, dan kita masukkan batas-batasnya yaitu 0 sampai pi, maka didapat hasilnya min 2/3i dikali 1 ditambah i. Dan sekarang telah didapat nilai dengan ekspresi 2, i sama dengan min 2/3 dikali i ditambah 1 dari integral 1. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah misal C adalah lingkaran yang berorientasi positif. Z di sini adalah real EI pangkat theta, dan dimana pi min pi kurang dari sama dengan theta kurang dari pi dari asalnya. A ini menunjukkan bilangan aslinya bukan 0. Dengan prinsipal branch-nya ini, FZ-nya sama dengan Z pangkat A-1 sama dengan eksponen A-1 log Z. Lalu modulus Z-nya ini di mana dia tuh lebih besar dari 0. Dan min pi kurang dari Z min kurang dari pi. Dan dari fungsi Z pangkat A-1 ini, kita selesaikan integralnya. Jadi integralnya ini sama dengan integral C Z pangkat A-1 dz, dan dia tuh karena lingkarannya berorientasi positif, maka penggambarannya ini difigurkan dengan figur 45 ini, dia bulat lingkaran. Oke, baik, selanjutnya. Lanjutkan. Ketika Z theta sama dengan real I pangkat theta, FZ theta Z aksen theta sama dengan I dikali R pangkat A dikali E pangkat I A theta sama dengan min R pangkat A sin A theta ditambah I R pangkat A cos A theta, di mana nilai positif dari R pangkat A yang akan diambil. Kemudian karena fungsi ini berpotong-potong secara kontinu pada min pi kurang dari theta kurang dari pi, integral 3 ada. Maka ekspresi 4, I sama dengan I dikali R pangkat A, integral min pi sampai pi dari E pangkat I A theta d theta. Dan ini jika kita operasikan, maka akan didapat hasilnya sama dengan I dikali 2R pangkat A per A sin A pi. Perhatikan bahwa A adalah bilangan bulat bukan 0, maka menghasilkan ekspresi 5
integral dari Z pangkat N dikurang 1 dz sama dengan 0, di mana N-nya sama dengan plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Jika A sama dengan 0, maka kita dapat ekspresi 6, integral dari dz per Z sama dengan integral dengan batasan min pi sampai pi dari 1 per real pangkat I theta dikali real pangkat I theta d theta. Maka kita dapat hasilnya 2 pi. Oke, baik. Selanjutnya mengenai batas atas untuk modulus integral kontur. Nah, di sini ada lemma. Jadi lemma itu semacam bukti mini. Menurut lemma ini, jika WT adalah fungsi bernilai kompleks piecewise continue, ini piecewise-nya ketinggalan, yang didefinisikan pada interval T di antara A dan B, di mana A-nya itu kan batas bawah dan B-nya batas atas. Maka ekspresi yang pertama ini modulus dari integral A hingga B PT dt kurang dari sama dengan integral dari A hingga B modulus WT dt. Nah, dari situ kan bisa kita buktikan ya. Jadi lemma ini ingin membuktikan ekspresi pertama ini apakah akan berakhir sama. Nah, dari yang bagian kanan yang integral dari A hingga B WT dt itu kan sama aja bilangan kompleks ya. Nah, bilangan kompleks itu kalau yang bagian polar itu sama dengan R0 E eksponensial dari pangkat I theta. Nah, dari sini kita bisa mengekspresikan yang kedua bahwa R0 itu sama dengan integral dari A hingga B E pangkat min I theta dikali WT dt. Nah, ini dari mana? Kan E-nya ini di kanan ya tadinya. Nah, itu bisa kita pindah ke kiri akan menjadi minus. Selanjutnya dari ekspresi ini karena integral dari A hingga B eksponensial pangkat min I theta kali WT dt itu kan bilangan eksponensial ya. Nah, bilangan eksponensial itu terdiri dari bilangan real dan imajiner. Maka nanti R0-nya ini sama dengan real dari integral eksponensial min I theta WT dt seharusnya ditambah imajiner dari integral itu. Tapi karena R0 itu kan jarak dari titik asal ya, yang pastinya itu bilangan real, maka ini akan sama dengan realnya aja, imajinernya kita hilangin. Nah, realnya ini kan tadinya ada di luar integral. Nah, ini kan bisa sama aja, bisa kita taruh di dalamnya. Jadi integral R0 ini sama dengan integral dari A hingga B real E min I theta dikali WT dt. Selanjutnya, next slide. Oke, dari yang ekspresi 3 itu kan kita bisa ambil dalamnya ya, bahwa real E min I theta WT itu kurang dari modulus E min I theta WT. Nah, ini sama dengan modulus, ini kan bisa dipisah ya, jadi sama-sama modulus E min I theta E min I theta dikali modulus WT. Nah, ini kenapa sama dengan WT doang? E minnya hilang karena I theta itu kan sama aja besarannya itu sama aja 1 ya. Maka ini kita anggap sebagai 1. Maka saya tinggal WT doang. Nah, maka dari ekspresi 3 kita dapat bahwa R0 ini kurang dari integral A hingga B modulus WT dt. Nah, itu terbukti lemanya. Nah, selanjutnya ada teorema. Di sini misalkan C itu menunjukkan kontur dengan panjang L dan anggaplah bahwa sebuah fungsi fz adalah continuous sepotong demi sepotong pada C. Jika M adalah konstanta tidak negatif sedemikian rupa sehingga kita akan dapatkan ekspresi 4 bahwa modulus Fz ini kurang dari M. M itu upper bound atau batas atasnya.
Nah, untuk semua titik Z pada C di mana FZ-nya didefinisikan. Maka nanti akan kita dapatkan lagi ekspresi 5 bahwa modulus dari integral C FZ dz ini kurang dari ml. Nah, ini nanti ekspresi 5 akan dibuktikan lagi di slide selanjutnya. Nah, di sini Z itu bisa kita ganti ya sama dengan ZT karena kan tadi kita integralnya itu di antara T-nya itu di antara A dan B ya. Oke, next selanjutnya. Nah, jadi kan berdasarkan lemma yang tadi di sebelumnya itu kan modulus dari integral C FZ dz yang ekspresi 4 itu, ekspresi 5 itu sama dengan, nah kan di lemma sebelumnya ya, berarti nanti modulus dari integral A hingga B FZT. Nah, ZT tadi kan disuruh sama dengan ZT ya, maka ZT kita ganti jadi ZT. Terus itu kita kalikan dengan Z aksen T, ini turunan Z itu kan sama aja DZ DT ya. DZ DT kali DT kan sama aja, DT-nya hilang, DT bagi DT habis, bisa DZ. Ini sama aja yang di sebelah kirinya. Nah, ini akan kurang dari sesuai lemma yang di sebelumnya ya. Jadi kan modulus dari integralnya akan sama dengan integral dari A hingga B modulus F ZT Z aksen T DT. Nah, maka kita ambil dalamnya itu dalamnya ini kan FZT Z aksen T ya. Itu sama dengan berarti dibelah gitu. Jadi modulus dari FZT dikali modulus Z aksen T. Nah, ini akan kurang dari. Nah, jadi kan tadi yang ekspresi 4 itu kan modulus FZT itu kurang dari M ya. Maka FZT-nya ini kita ganti jadi M. Maka jadinya M dikali modulus Z aksen T. Jadi modulus integral C FZ dz itu akan kurang dari M. Tadi kan yang sebelumnya kita udah tahu M ya. Berarti sisanya dari sini tinggal integral dari A menuju B Z modul Z aksen T dikali DT. Nah, ini integral dari A hingga B modul Z aksen T DT itu sama aja L. Maka jadi dapat dibuktikan ya ekspresi 5 itu bahwa modulus integral C FZ dz ini kurang dari sama dengan ML. Oke, bisa di next selanjutnya. Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini misalkan C menjadi busur lingkaran modulus Z sama dengan 2 dari Z-nya sama dengan 2 ke Z-nya sama dengan 2i yang terletak di kuadran pertama. Nah, berarti dia kan kuadran pertama di kanan atas ya. Ditunjukkan pada gambar 46 yang di bawah ini. Lalu pertidaksamaan 5 yang tadi dijelaskan itu dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa si modulus integral C ini Z ditambah 4 per Z pangkat 3 dikurangi 1 dz. Kurang dari sama dengan 6pi dibagi 7. Yang ini dapat dilakukan dengan cara tuh kita mencatat terlebih dahulu bahwa jika Z adalah titik pada C, sehingga modulus Z ini sama dengan 2, maka dapat ditulis sama dengan modulus Z tambah 4 kurang dari sama dengan modulus Z ditambah 4. Nah, berarti ini sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dan yang modulus Z pangkat 3 kurang 1 itu kurang dari sama dengan modulus Z pangkat 3 dikurang 1. Nah, itu masih dalam rentang modulus sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 1. 2 pangkat 3 dikurang 1, 8 kurang 1, 7. Jadi ketika Z terletak di C, modulus Z tambah 4 per Z pangkat 3 min 1 ini sama dengan, kita buka satu-satu di ke modulusnya, jadi modulus Z tambah 4 dibagi modulus Z pangkat 3 dikurang 1, dikurang dari 6 per 7. Tulis M-nya ini sama dengan 6 per 7, dan amati bahwa L-nya itu adalah si Pi, dan L di sini adalah panjang C. Jadi kita sekarang tuh dapat menggunakan pertidaksamaan yang kelima yang dijelaskan tadi untuk mendapatkan pertidaksamaan yang 6 yang di situ yang
integral C tersebut. Oke, baik, slide selanjutnya. Nah, lanjut di sini ada contoh kedua, yaitu di mana C real adalah jalur setengah lingkaran Z. Dia tuh kan setengah lingkaran dan dipetakan di gambar tersebut yang katanya setengah lingkaran. Dan di mana Z ini sama dengan real pangkat I theta. Dan si tetanya ini di antara 0 sampai theta dan Z setengah menunjukkan cabang. Rumus Z setengah ini kan dijelasin tadi slide sebelumnya ya. Z pangkat setengah sama dengan eksponen setengah log Z yang sama dengan berarti akar dari jari-jari pangkat I theta dibagi 2. Yang dimana R itu lebih besar dari 0 dan theta ini di antara min theta dibagi 2 dan 3P dibagi 2. Nah, di sini ada limit R-nya itu menuju hingga integralnya ini integral C real Z setengah dibagi Z pangkat 2 ditambah 1 dz sama dengan 0. Untuk ketika modul Z-nya ini sama dengan realnya lebih besar dari 1, yaitu berarti modulus Z setengah sama dengan modulus pangkat RE pangkat I theta dibagi 2. Ini dapat dituliskan menjadi akar R aja. Dan modulus Z kuadrat ditambah 1 lebih besar sama dengan modulus Z kuadrat min 1. Dan ini sama dengan R kuadrat min 1. Akibatnya ketika pada titik-titik di CR itu didapatkan modulus Z setengah per Z kuadrat tambah 1 dan kurang dari MR. Di mana MR-nya ini adalah akar dari R dibagi R kuadrat min 1. Karena panjang CR-nya ini adalah angka L, dan L itu sendiri adalah sama dengan PR, itu mengikuti dari pertidaksamaan yang sebelumnya ini bahwa modulus integral CR-nya ini sama dengan Z setengah per Z kuadrat tambah 1 DZ kurang dari sama dengan MR. Selanjutnya, tetapi MRL-nya ini di sini adalah PR akar R per R kuadrat min 1 dikalikan dengan 1 per R kuadrat dibagi 1 per R kuadrat. Dan didapatkan hasil Pi dibagi akar R dibagi 1 min 1 per R kuadrat. Sehingga jelas bahwa istilah di paling kanan di sini cenderung 0 karena R-nya di sini cenderung tak terbatas. Oleh karena itu dapat dibuktikan atau ditetapkan. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya. Jadi balik ke slide dulu, slide awal dulu. Ini bagian integral fungsi kompleks ya. Jadi beberapa contoh sudah dibahas ya. Mudah-mudahan dapat ilustrasinya. Bagaimana secara konsep dan teknis integral kompleks ya. Itu bekerja dalam menyelesaikan masalah. Kemudian dilihat juga karakteristik kontur ya, kurva atau lintasan yang menjadi daerah pengintegralan pada fungsi kompleks ini gitu ya. Nanti Rizky coba diatur ya, ini beberapa materi yang di bab 4 dan 56 juga itu harus dibarengi dengan latihan soal ya. Jadi kalian nyari soalnya dan kalian coba jawab juga kemudian dipaparkan gitu di sesi khusus yang mungkin di luar presentasi gitu ya Ki ya. Jadi lebih kelihatan gitu supaya latihan soalnya juga ada gitu ya.
Ini kan materinya juga paparannya sebetulnya banyak ya. Cuma untuk pendalamannya memang kalian harus dibenturkan dengan soal-soal yang mulai dari yang mudah ya, yang sekali kerjakan 1-2 menit selesai, sampai yang agak-agak mikir gitu ya. Oke, ini kejar dulu ya materinya ya. Mudah-mudahan waktunya cukup nih sampai bab 6 plus latihan soalnya ya. Oke, coba slide-nya lanjut sedikit lihat. Ini sebentar, balik dulu. Mana nama kelompoknya? Debbie, Salsa, Hania, Andita, Bina, Vinata, sama Audrey. Balik slide sebelumnya. Ini ngetiknya simsalabim atau gimana sih? Kalian menyelesaikan slide ini kapan ini? Tadi malam atau gimana? Siapa jubirnya, siapa ini? Debbie. Baik, Pak. Jadi selesainya ini kan harusnya kemarin kan saya kira waktu pertemuan itu bakal kebagian ya Pak. Jadi kita kebut pas semalaman. Iya Pak. Iya, Jadi ini belum jadi tuh. Banyak salah ketik dan nggak lengkap ya. Frafkom ini kan mata kuliah baru ini, Frafkom gitu ya. Apa ini? maaf Pak ya Pak. Ya Salahan Pak. oke lah, nggak apa-apa, secara substansi tidak mengurangi ya. Cuma nanti untuk ketelitian, apalagi kalau mengerjakan soal ya, kadang-kadang ada hal-hal yang memang harus terurai dengan jelas gitu. Ya tadi paparan kan juga ada yang kurang. Ya kalau teman-temannya yang ngerti sih alhamdulillah, tapi kalau yang hanya menerima itu yang khawatirnya nanti miskonsepnya berbuntut sampai ke belakang gitu ya. Jadi harus hati-hati lah. Berusaha untuk serius untuk hal-hal yang sederhana dan kecil gitu ya. Oke ya, buat kelompok-kelompok berikutnya, walaupun nyalin tapi paling nggak dipastikan tampilannya memang sesuai dengan apa yang mau disampaikan gitu ya. Oke, gitu ya. Silakan materi berikutnya, kelompok berikutnya. Baik, terima kasih ya Pak. Enggak. Izin share screen materi kelompok 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi di bab 4 yaitu pada subbab 44 sampai subbab 47. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibnu Hadi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah fungsi variabel kompleks serta pada teman-teman dari Matematika A 2022 yang telah membersamai kami pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Amelia Dwi Juliani dengan NIM akhiran 077. Lalu ada Aura Malika Alfianto dengan NIM akhiran 004. Ika Dini Widi Harsanti dengan NIM akhiran 054. Iksan Agustianto dengan NIM akhiran 026. Saya sendiri Najwa Nuraini Baskara dengan NIM akhiran 065. Dan Zidan Fatih Hazami Hakim dengan NIM akhiran 070. Untuk materinya yang akan kita bahas, yang pertama yaitu ada antiderivative, lalu ada proof of the antiderivative theorem, lalu Cauchy-Grosset theorem, dan proof of the Cauchy-Grosset theorem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada antiderivative. Misalkan sebuah fungsi fz kontinu pada domain D, jika salah satu dari pernyataan berikut ini benar, maka yang lain juga benar. Yang poin A, fz memiliki antiderivatif fz di seluruh D. B, integral dari fz sepanjang kontur yang terletak di seluruhnya di D dan memanjang dari sembarang titik tetap Z1 ke sembarang titik tetap Z2. Semua memiliki nilai yang sama, yaitu integral Z1 sampai Z2 Fz dz sama dengan Fz beta Z1 sampai Z2
sama dengan FZ2 dikurang FZ1, di mana FZ adalah antiderivatif dalam pernyataan A. Poin C, integral dari FZ di sekitar kontur tertutup yang terletak di seluruhnya di D, semuanya memiliki nilai 0. Untuk contoh 1, diketahui fungsi kontinu fz sama dengan z kuadrat memiliki antiderivatif fz sama dengan z pangkat 3/3 di seluruh bidang. Oleh karena itu didapat integral batas 0 sampai 1 ditambah i z kuadrat dz sama dengan z pangkat 3/3 dengan batas 0 sampai 1 ditambah i sama dengan 1/3 1 ditambah i pangkat 3 sama dengan 2/3 min 1 tambah i. Untuk setiap kontur dari z sama dengan 0 ke z sama dengan 1 ditambah i. Berikutnya untuk contoh 2, fungsi fz sama dengan 1/z kuadrat yang kontinu kecuali di titik asalnya. Memiliki antiderivatif fz sama dengan min 1/z di domain yang terdiri dari seluruh bidang dengan titik asal dihapus. Oleh karena itu, integral C dz per z kuadrat sama dengan 0. Di sini ada gambar saat C adalah lingkaran berorientasi positif. Z sama dengan 2E pangkat I theta, dengan theta lebih dari sama dengan min pi, kurang dari sama dengan pi. Perlu diingat bahwa integral dari fungsi fz sama dengan 1/z. Sekitar lingkaran yang sama tidak dapat dievaluasi dengan cara yang sama. Karena meskipun semua turunan dari cabang fz dari log z adalah 1/z, fz tidak dapat dibedakan atau bahkan didefinisikan di sepanjang poton cabang, khususnya jika rai dari asal digunakan untuk membentuk poton cabang. F aksen Z gagal ada pada titik di mana sinar tersebut memotong lingkaran C. Jadi C tidak terletak di dalam domain di mana F aksen Z sama dengan 1/Z dan tidak dapat menggunakan antiderivatif secara langsung. Contoh 3 di bawah ini menjelaskan bagaimana kombinasi dari dua antiderivatif yang berbeda dapat digunakan untuk mengevaluasi FZ sama dengan 1/Z di sekitar C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Berikutnya contoh 3. Misalkan C1 menyatakan itu diperoleh Z sama dengan 2E pangkat I theta dengan theta lebih dari sama dengan min pi per 2 kurang dari pi per 2. Dari lingkaran C pada contoh 2 cabang utama itu log Z sama dengan ln R ditambah I theta dengan R lebih dari 0, theta lebih dari min pi kurang dari pi. Dari fungsi logaritma berfungsi sebagai antiderivatif dari fungsi 1/Z dalam evaluasi ini integral 1/Z sepanjang C1. Ini ada gambar lingkaran. Integral C1 dz per Z sama dengan integral dengan batas min 2i sampai 2i dz per Z sama dengan log Z dengan batas min 2i sampai 2i sama dengan log 2i dikurang log min 2i sama dengan ln 2 ditambah i pi per 2 dikurang ln 2 dikurang i pi per 2 sama dengan pi i. Integral ini dievaluasi dengan cara lain pada contoh 1, di mana representasi 2 untuk setengah lingkaran digunakan. Selanjutnya, C2 menyatakan setengah kiri. Didapat Z sama dengan 2E pangkat I theta dengan theta lebih dari sama dengan pi per 2 kurang dari 3 pi per 2. Lingkaran C yang sama dan pertimbangan cabang
log Z sama dengan ln R ditambah I theta, R lebih dari 0, theta lebih dari 0 kurang dari 2pi. Fungsi logaritmanya dapat ditulis integral C2 dz per Z sama dengan integral batas 2i sampai min 2i dz per Z sama dengan log Z dengan batas 2i sampai min 2i sama dengan log min 2i dikurang log 2i sama dengan ln 2 ditambah i 3pi per 2 dikurang ln 2 ditambah i pi per 2 sama dengan pi i. Nilai integral dari 1 per Z sepanjang seluruh lingkaran C sama dengan C1 ditambah C2. Dengan demikian diperoleh integral C dz per Z sama dengan integral C dz per Z ditambah integral C dz per Z sama dengan pi ditambah pi sama dengan 2pi. Baik, yang selanjutnya ada pembuktian teorema. Nah, teorema yang pertama itu jika F besar Z memiliki antiderivatif, F besar Z itu di seluruh D. Nah, kemudian untuk teorema yang B, integral F kecil Z sepanjang kontur yang terletak sepenuhnya di D dan membentang dari titik tetap Z1 ke titik tetap Z2 itu semuanya memiliki nilai yang sama, yaitu di mana integral dari FZ dz dengan batas Z1 sampai Z2 itu sama dengan F besar Z dengan batas Z1 sampai Z2. Nah, itu sama aja kayak F besar Z2 dikurang F besar Z1, di mana F besar Z adalah antiderivatif dari pernyataan A. Kemudian untuk teorema yang C, integral F kecil Z di sekitar kontur tertutup yang terletak sepenuhnya di D, semuanya memiliki nilai 0. Nah, untuk membuktikan teorema-teorema di atas, kita harus menunjukkan bahwa pertanyaan A itu menyiratkan pernyataan B, dan pernyataan B itu menyiratkan pernyataan C, lalu pernyataan C itu menyiratkan pernyataan A. Nah, untuk syarat yang pertama, yaitu pernyataan A menyiratkan pernyataan B. Kita asumsikan pernyataan A itu benar. Untuk menunjukkan bagaimana pernyataan B itu bisa mengikuti, kita perlu menunjukkan bahwa integrasi yang tidak bergantung pada jalur di D dan bahwa teorema dasar kalkulus dapat diperluas dengan menggunakan F besar Z. Jika sebuah kontur C dari Z1 ke Z2 adalah sebuah busur halus atau smooth yang terletak di D dengan representasi parametrik Z sama dengan ZT, di mana T-nya itu lebih besar sama dengan A dan T-nya itu lebih kecil sama dengan B. Nah, maka didapat D per DT dari F besar ZT sama dengan F besar aksen ZT dikali Z aksen T. Nah, ini sama aja kayak F kecil ZT dikali dengan Z aksen T, di mana T-nya itu lebih besar sama dengan A dan T-nya itu lebih kecil sama dengan B. Nah, karena teorema dasar kalkulus itu dapat diperluas, sehingga untuk fungsi bernilai kompleks dari variabel real ini berlaku integral di bidang C dari F kecil Z dz itu sama dengan integral dari F kecil ZT dikali Z aksen T dt dengan batas A sampai B, sama aja kayak F besar ZB dikurang F besar ZA. Nah, karena ZB-nya itu sama dengan Z2, dan ZA-nya itu sama dengan Z1, maka nilai integral kontur ini adalah F besar Z2 dikurang dengan F besar Z1. Nah, dan nilai itu tuh ternyata tidak bergantung pada kontur C, selama C-nya itu memanjang dari Z1 ke Z2 dan terletak seluruhnya di D. Artinya, integral dari Z1 ke Z2 dari FZ dz itu sama dengan F besar Z2 dikurang F besar Z1 sama dengan F besar Z dengan batas Z1 sampai Z2 ketika C-nya itu merupakan sebuah kurva yang halus. Nah, pada persamaan satu tadi juga valid ketika C-nya itu sembarang kontur. Nah,
tidak harus halus smooth yang terletak di D, karena jika C-nya itu terdiri dari sejumlah busur halus, CK itu K-nya sama dengan 1 sampai N. Masing-masing CK memanjang dari titik ZK ke titik ZK plus 1. Maka integral di bidang C dari F kecil Z dz itu sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai ke N dari integral di bidang CK dari F Z dz itu sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N dari F besar ZK1 min F besar ZK. Nah, ini sehingga didapat integral di bidang C dari F kecil Z dz sama dengan F besar Zn plus 1 dikurang dengan F besar Z1. Nah, maka di sini dapat dilihat bahwa pernyataan B itu mengikuti pernyataan A dan terbukti. Baik, selanjutnya adalah pernyataan B menyiratkan pernyataan C. Di sini kita tunjukkan bahwa nilai dari setiap integral di sekitar kontur tertutup D adalah 0. Maka integrasi tidak bergantung pada lintasan di sana. Nah, untuk melakukan ini, kita anggap Z1 dan juga Z2-nya ini adalah menunjukkan dua titik pada kontur tertutup C yang terletak di D dan membentuk dua jalur, yaitu C1 dan C2, masing-masing dengan titik awal Z1 dan titik akhir Z2, sehingga C besar itu adalah C1 dikurang C2. Dengan asumsi bahwa integrasi ini tidak bergantung pada jalur di D. Di sini didapat integral dengan bidang C1 untuk F kecil Z dz sama dengan integral dengan bidang C2 F kecil Z dz, atau bisa juga ditulis dalam bentuk integral C1 F kecil Z dz ditambah integral min C2 F kecil Z. Ini ada dz-nya harusnya, tapi ketinggalan sama dengan 0. Artinya, integral F kecil Z di sekeliling kontur tertutup C besar sama dengan C1 dikurang C2 bernilai 0. Maka pernyataan B menyiratkan pernyataan C ini bisa Mohon maaf, tadi ada kendala. Selanjutnya adalah pernyataan C menyiratkan pernyataan A. Di sini kita perlu menunjukkan bahwa jika integral F kecil Z di sekitar kontur tertutup D selalu bernilai 0, maka F kecil Z ini mempunyai antiturunan dengan asumsi bahwa nilai-nilai integral tersebut sebenarnya adalah 0. Nah, di sini kita bisa tunjukkan bahwa nilai integral itu adalah tidak tergantung di jalur D. Di sini kita misalkan C1 dan C2 menyatakan dua kontur yang terletak di D dari sebuah titik Z1 ke sebuah Z2. Dan kita amati bahwa integral di sekitar lintasan tertutup yang terletak di D bernilai. Maka dengan demikian persamaan dua yang di slide sebelumnya ini berlaku. Oleh karena itu, integrasi adalah tidak bergantung pada lintasan D. Dan kita dapat mendefinisikan fungsinya adalah sebagai berikut, yaitu F besar Z sama dengan integral dengan batas Z0 sampai Z untuk Fs ds pada D. Teorema akan terbukti setelah kita menunjukkan bahwa F besar aksen Z sama dengan F kecil Z dimanapun di D.
Dengan membiarkan Z ditambah delta Z menjadi titik apapun yang berbeda dari Z dan terletak di beberapa lingkup Z yang cukup kecil untuk dimuat di D, kemudian F besar Z tambah delta Z dikurang FZ sama dengan integral dengan batas Z0 hingga Z ditambah delta Z untuk FSDS dikurang dengan integral Z0 sampai Z untuk FSDS sama dengan integral dengan batas Z hingga Z ditambah delta Z FSDS, di mana jalur integralnya dapat dipilih sebagai segmen garis lurus. Integral Z hingga Z tambah delta Z ds sama dengan delta Z. Lalu dinyatakan kembali dengan F kecil Z sama dengan 1 per delta Z, lalu integral Z hingga Z tambah delta Z Fz ds. Dan diikuti bahwa F besar Z tambah delta Z dikurang Fz per delta Z dikurang F kecil Z sama dengan 1 per delta Z integral Z hingga Z delta Z Fs dikurang Fz ds. Tapi F kontinu pada titik Z. Oleh karena itu, untuk setiap bilangan positif epsilon pada bilangan positif angka delta ada sedemikian rupa sehingga Fs dikurang Fz kecil dari epsilon dimanapun S dikurang Z kecil dari delta. Akibatnya jika titik Z ditambah delta Z cukup dekat dengan Z sehingga delta Z kecil dari Z. Lalu dengan pendekatan limit kita bisa membuktikan bahwa F besar Z sama dengan F kecil Z. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada Cauchy-Gorsat Theorem atau teorema Cauchy-Gorsat. Pertama kita bahas definisi singkat Cauchy-Gorsat. Integral Cauchy-Gorsat adalah sebuah teorema yang berhubungan dengan integral kompleks dalam bidang kompleks. Teorema ini menyatakan bahwa jika sebuah fungsi analitik di suatu daerah terbuka, maka integral melingkar dalam daerah tersebut bernilai 0. Dengan kata lain, jika sebuah fungsi analitik dapat diintegralkan sepanjang suatu kurva tertutup, maka integralnya selalu 0. Secara formal, teorema integral Cauchy-Gorsat menyatakan bahwa jika Fz adalah fungsi analitik di daerah terbuka D yang dilingkupi oleh sebuah kurva tertutup C yang mulus, maka integral melingkar dari Fz sepanjang kurva C adalah 0, yaitu integral tertutup C dari Fz dz sama dengan 0. Sini ada pembuktian dari teorema Cauchy-Gorsat. Teorema integral Cauchy-Gorsat dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema Green untuk integral ganda. Secara intuitif, teorema Green menyatakan bahwa integral ganda dari turunan parsial suatu fungsi terhadap suatu daerah dapat diubah menjadi integral dari fungsi itu sendiri sepanjang batas daerah tersebut. Dalam konteks analisis kompleks, kita dapat menggunakan teorema Green untuk membuktikan teorema integral Cauchy-Gorsat dengan mengubah integral melingkar Fz sepanjang kurva tertutup C menjadi integral ganda dari turunan parsial Fz terhadap Xy sepanjang daerah D yang dilingkupi oleh kurva C. Secara lebih formal, kita dapat menuliskan teorema integral Cauchy-Gorsat sebagai berikut. Jika Fz adalah fungsi analitik di daerah terbuka D yang dilingkupi oleh sebuah kurva tertutup C yang mulu, maka integral melingkar dari Fz sepanjang kurva C adalah 0, yaitu integral tertutup C dari Fz dz sama dengan 0. Untuk membuktikan teorema ini, pertama-tama kita dapat menuliskan Fz sebagai berikut. Fz sama dengan UXY ditambah IVXY, di mana UXY dan VXY adalah fungsi real dari X dan Y. Kita juga dapat menuliskan integral melingkar Fz sebagai berikut. Integral tertutup C dari Fz dz sama dengan integral tertutup C dari UXY dy dx dikurang fxy dy ditambah i integral tertutup C dari fxy dx ditambah uxy dy.
Selanjutnya, kita dapat menerapkan teorema Green pada kedua integral dalam persamaan di atas dan mengubahnya menjadi integral ganda dari turunan parsial terhadap X dan Y sebagai berikut. Integral tertutup C dari Fz dz sama dengan integral lipat 2D dari do V per do X dikurang do U per do Y dx dy ditambah I integral lipat 2D do U per do X dikurang do Y per do Y dx dy. Karena Fz adalah fungsi analitik, maka syarat Cauchy-Riemann harus terpenuhi, yaitu do U per do X sama dengan do V per do Y dan do U per do Y sama dengan minus do V per do X. Maka turunan parsial dari U dan V dalam persamaan integral tertutup C dari Fz dz sama dengan integral lipat 2D dari do V per do X dikurang do U per do Y dx dy ditambah I integral lipat 2D do U per do X dikurang do Y per do Y dx dy menjadi 0 dan integral ganda di atas menjadi 0 juga, yaitu integral tertutup C dari Fz dz sama dengan 0. Sehingga teorema integral Cauchy-Gormat terbukti. Baik, selanjutnya ada perluasan teorema Cauchy-Gormat. Diberikan daerah terhubung sederhana D, Z1, dan Z2 titik tetap dalam D dan C. K adalah dua lintasan yang menghubungkan Z1 dan Z2, di mana C dan K adalah subset dari D. Lalu di sini integral C dengan batas Z1 sampai Z2 Fz dz sama dengan integral K dengan batas Z1 sampai Z2 Fz dz. Untuk pembuktiannya, kita misalkan L sama dengan integral L Fz dz, lalu C sama dengan integral C dengan batas Z1 sampai Z2 Fz dz, dan min K sama dengan integral min K dengan batas Z1 sampai Z2 Fz dz. Berdasarkan teorema Cauchy-Gormat, integral L Fz dz sama dengan 0. Kemudian integral C Z1 sampai Z2 Fz dz ditambah integral K Z1 sampai Z2 Fz dz sama dengan 0. Ini kita ubah jadi integral C Z1 sampai Z2 Fz dz dikurang integral K Z1 sampai Z2 Fz dz sama dengan 0. Sehingga didapat integral C Z1 sampai Z2 Fz dz sama dengan integral K Z1 sampai Z2 Fz dz. Maka terbukti. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba slide-nya dari awal dulu. Saya review sedikit. Tampilannya di slideshow aja deh. Oke. Ya, jadi teorema ini kalau kalian lihat ya, seolah-olah seperti teorema dasar kalkulus yang kedua ya, bahwa integral tentu ya, kan seolah-olah seperti integral tentu tuh, fungsi f ya, dan variabelnya kalau mau kita pandang sebagai variabel dummy menjadi z gitu ya, f kecil menjadi f besar, jadi fungsinya ini bisa diintegralkan ketika memang dia punya anti turunan ya, dan selalu menghitungnya dengan cara mensubstitusi ya. Ini bentuk yang sama dengan teorema dasar kalkulus yang kedua gitu. Kalau dalam kalkulus kan makna dari bentuk yang ini ya, yang bagian B itu kan yang sebelah kiri itu adalah jumlah Riemann ya, jumlah luas. Yang sebelah kanan adalah anti turunan gitu ya. Jadi memang ada kesamaan konsep antara integral fungsi kompleks ya dengan kalkulus yang sudah kita pelajari gitu ya. Tetapi di sini ada tambahan yang di bagian C bahwa kalau si FZ-nya ini berada pada kontur tertutup ya. Jadi kurvanya itu membentuk daerah tertutup. Maaf, kontur tertutup membentuk daerah, sebutlah D gitu ya. Maka nilai integralnya itu 0 gitu ya. Oke, terus lanjut.
Nah, ini apa namanya ilustrasi dari teoremanya ya. Terus sama ini juga. Terus ini juga terus contohnya lewat aja. Nah, untuk pembuktian teorema ini ya A, B, C. Jadi A ini terjemahannya menyiratkan, ini nggak tahu ya, mungkin nggak tahu nih cara menerjemahkannya. Teorema jika A maka B ya, jika B maka C, jika C maka A gitu ya. Jadi muter gitu ya. Jadi kalau F memiliki anti turunan F besar, maka perhitungan integral FZ Z1 ke Z2 DZ itu cara menghitungnya seperti itu, dan konsekuensinya adalah yang di bagian C ya. Begitu juga ketika C didapat, maka didapat yang A. Arahnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ya kalau dalam ujian saya mungkin tidak meminta ya pembuktian teoremanya ini ya, tapi kalian di sini harus bisa memahami dan menganalisis ya bagaimana proses pernyataan yang A sehingga didapatkan B ya. Ini dibaca pelan-pelan. Kalimat pertamanya apa gitu ya, sehingga nanti didapat yang akan dibuktikan gitu ya. Nah, istilah C halus smooth itu kan dia punya turunan ya. Punya turunan, makanya ini bentuk yang satu kurung itu dia bisa muncul ya, bisa dituliskan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini juga ya. Jadi sigma, muncul sigma itu karena apa? Di sini ada syarat tidak harus halus ya. Tidak halus, halus itu kan dia punya turunan ya. Nah, tapi kalau kurvanya itu dia patah-patah, patahannya itu kalau kita ambil kan dia mulus gitu. Jadi mulus potong-potong gitu ya, sehingga nanti dalam perhitungan integral C ini itu muncul sigma. Jadi cara menghitungnya adalah dihitung integralnya satu demi satu gitu. Ya, tapi syarat kekontinuan dari C-nya kan juga harus tetap terpenuhi sehingga muncul bentuk seperti ini ya. Integral C itu menjadi sigma 1 sampai N, tergantung banyak potongan dari kurvanya gitu ya. Oke, pembuktian dari A ke B terpenuhi gitu terus. Nah, ini juga sama ya. Yang bagian ini ilustrasi figur 53 ya. Ini C sama dengan C1 dikurang C2. Jadi apa namanya? Karena C-nya ini bisa dipecah gitu ya. Sehingga didapat bentuk yang kedua ini gitu ya. Ini menyatakan bahwa apa? Integrasi tidak bergantung pada jalur di D-nya gitu ya. Jadi kurvanya dia tidak mempengaruhi. Sehingga Anda lihat ya kalau arah C1 kan dia ke kanan ya. Z1 ke Z2, sedangkan arah C2 dari Z2 ke C1 ke Z1 ya. Tapi dalam perhitungannya ternyata integral C1 itu sama dengan integral C2 untuk fungsi yang sama gitu. Sehingga nanti didapatkan kalau integral kurva tertutup seperti ini ya, maka hasil integralnya itu akan sama dengan 0 sehingga yang C-nya dia terbukti gitu ya. Lanjut. Nah, yang CKA juga sama ini ya polanya. Jadi karena si D-nya tertutup gitu ya, maka nanti si FZ-nya bisa ditulis seperti itu ya, F besarnya. Dan nanti akan didapat bahwa turunan F besar akan sama dengan F kecil untuk kondisi dimanapun pada domain D-nya ya, pada lintasan di D. Jadi ada D, ada lintasan sebarang yang dia termuat di dalam D. Nanti didapat konsep seperti ini. Terus ya ini uraiannya ya. Itu ilustrasi apa? Kurvanya ya pada daerah D itu. Terus ya ini prosesnya saja ya. Jadi kalian lihat perlahan-lahan ya ada bentuk Z tambah delta Z itu kan sebetulnya mengambil cuplikan sedikit dari F besar ya di titik Z tambah delta Z itu sama dengan limit, sebetulnya mirip-mirip dengan limit ya. Jadi diambil potongannya delta Z itu Anda bayangkan jangan besar gitu enggak, tapi ya secuplik sedikit saja gitu ya. Sehingga nanti muncul bentuk limitnya itu ya.
Nah, ternyata konsep limit dalam konstruksi fungsi turunan fungsi ya memang muncul seperti itu ya. Jadi konsep kalkulus yang Anda dulu pelajari itu masih terbawa sampai sini dan memang itu digunakan ya. Jadi untuk membuktikan konsep turunan ya memang harus menggunakan konsep limit ini. Itu ya. Oke, lanjut. Ini sisi analisisnya tinggi ya. Jadi untuk memahaminya memang harus dilihat pelan-pelan. Nah, kemudian ini ada integral Cauchy ya. Integral Cauchy ini. Jadi syaratnya apa? Fungsinya harus analitik, daerah terbuka. Kemudian hasil integral melingkarnya ya, dia akan bernilai 0. Gitu ya. Oke, coba lihat lanjut. Nah, ini bentuknya ya. Jadi ada lambang integral, kemudian ada lambang bundar di situ. Itu menandakan bahwa C-nya dia kurvanya kurva tertutup dan nilainya akan sama dengan 0 gitu ya. Oke, terus. Nah, ini buktinya ya. Ya dilihat saja ya runtutan argumentasinya sedemikian rupa sehingga teorema Cauchy-Gorsat ini bisa terpenuhi gitu ya. Terus ya oke, ini langkahnya ya. Nanti dilihat-lihat FZ itu bisa dipecah menjadi U dan V, kemudian integral C menjadi itu ya. U dikurang V, V, D, O, D, Y. Itu negatif ya, benar ya? U dikurang V, U dx dikurang V dy ya. Oh iya, ada teorema Green-nya ya. Nanti direview lagi nih teorema Green-nya ya. Jadi teorema Green itu kan integral lintasan tetapi pada daerah yang terbentuk oleh lintasan tertutup C gitu ya. Nah, lintasan tertutup C-nya itu kan dia berubah menjadi daerah ya. Daerah pada bidang berarti untuk pengintegralan berupa daerah pada bidang ya kita munculkan integral lipat 2 itu ya. Integral lipat 2D untuk masing-masing komponen real dan imajinernya gitu ya. Muncul seperti itu. Oke, lanjut. Ya, ini diteruskan aja ya, turunam parsial dan segala macam nanti terbukti seperti ini bentuknya. Oke, terus. Nah, ini perluasan ya. Jadi yang menarik di teorem itu sama saja hasilnya dengan kita menghitung integral K gitu ya. Jadi C itu kan dari Z1 ke Z2 ya. K juga dari Z1 ke Z2. Jadi maksudnya begini, apapun lintasannya, yang penting dari Z1 ke Z2 maka nilai integralnya itu akan sama gitu ya. Selama si lintasannya itu berada pada daerah D gitu ya. Jadi kita tidak penting lagi sekarang bentuk lintasannya ya. Yang penting ketika menghitung integral dari Z1 ke Z2 maka dia nilainya akan sama gitu. Ya berarti yang paling mudah cari saja lintasan yang paling mudah gitu, yang paling sederhana dari Z1 ke Z2 untuk melakukan perhitungannya gitu ya. Terus ya ini pembuktiannya ya. Lanjut. Udah selesai. Mana? Iya Pak, sudah materinya sampai Oke yang ya. Baik, jadi untuk kelompok ini contoh soal yang gorsatnya ya, Cauchy gorsat dan yang lainnya itu belum dimunculkan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nanti latihan-latihan soalnya dilengkapi gitu ya, supaya bisa lebih terbayang gitu aplikasi penggunaan dari konsep-konsep ini. Ya kadang-kadang soal-soalnya juga harus dalam bentuk soal pembuktian juga ya, supaya kalian lebih eh, merasakan kalau membuktikan secara analisis itu gimana ya bentuk soalnya. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Silakan ditutup dulu. Terus recordnya di stop dulu ya. Udah, tutup dulu recordnya.
Halo, Ki, Ananda, ini recordnya masih jalan ini. Iya, sebentar, Pak. Baik, saya izin share screen ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan materi bab 4 mengenai integral yang terdiri dari yang pertama ada simply connected domains dan ada multiply connected domains. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Gaitu Gairah Safa dengan akhiran 47, lalu saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama di sini ada Afifah Sabila dengan akhiran 45, lalu ada Cika Karisma dengan akhiran 55, ada Nita Putri dengan akhiran 70, Novita Lutfianda akhiran 09, dan terakhir ada Rahmi Dwi Syafira dengan akhiran 25. Baik, yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Simply connected domains. Sebuah domain terhubung sederhana D adalah sebuah domain yang setiap kontur tertutup sederhana di dalamnya hanya melingkupi titik-titik D. Himpunan titik-titik yang berada di dalam kontur tertutup sederhana adalah sebuah contohnya. Akan tetapi, domain anular di antara dua lingkaran konsentris tidak terhubung secara sederhana. Kontur tertutup dalam teorema Cauchy-Grosset bagian 46 tidak harus sederhana jika teorema tersebut disesuaikan dengan domain terhubung sederhana. Lebih tepatnya, kontur tersebut dapat bersilangan dengan sendirinya. Sini ada teoremanya, jika suatu fungsi f bersifat analitik di seluruh domain terhubung sederhana D, maka integral C f z dz sama dengan 0 untuk setiap kontur tertutup C yang terletak di D. Untuk pembuktiannya, jika C adalah kontur tertutup sederhana atau jika kontur tertutup itu berpotongan dengan dirinya sendiri beberapa kali. Karena jika C sederhana dan terletak di D, fungsi f bersifat analitik di setiap titik di dalam dan di C dan teorema Cauchy-Grosset memastikan bahwa persamaan satu berlaku. Jika C tertutup tetapi memotong dirinya sendiri beberapa kali, maka ia terdiri dari sejumlah kontur tertutup sederhana yang terbatas. Hal ini diilustrasikan pada gambar 58, di mana kontur tertutup sederhana CK dimanakan sama dengan 1 sampai 4 membentuk C. Karena nilai integral di sekitar setiap CK adalah 0, menurut teorema Cauchy-Grosset, maka integral fungsi f terhadap kontur tertutup sederhana C sama dengan semua integral fungsi f terhadap kontur-kontur CK akan sama dengan 0. Nah, pada figur 58, jadi di sini kita punya kontur C. Kemudian di sini terdapat 4 buah kontur kecil yang berada di kontur C. Kita sebut saja kontur C1, C2, C3, dan C4. Dapat dilihat F analitik pada semua kontur yang diberikan dan analitik pada daerah terhubung ganda di antara semua kontur tersebut. Di sini jika ada contohnya, jika C menyatakan setiap kontur tertutup terletak pada disk terbuka mutlak Z kurang dari 2 yang ada pada gambar di sebelah kanan, yaitu gambar 59, maka integral C dari ZE pangkat Z per Z kuadrat tambah 9 pangkat 5 DZ itu sama dengan 0. Nah, hal ini karena disk adalah domain yang terhubung secara sederhana dan dua singularitas Z sama dengan plus minus 3i dari integran berada di luar disk. Nah, di sini suatu fungsi f yang analitik di seluruh domain yang terhubung secara sederhana, D harus memiliki antiturunan dimanapun di D. Nah, kita mulai pembuktian koroleri ini dengan pengamatan bahwa suatu fungsi f kontinu pada domain D ketika ia analitik di sana. Nah, akibatnya itu karena persamaan satu berlaku untuk fungsi dalam hipotesis koroleri ini dan untuk setiap kontur tertutup C di D.
F memiliki antiderivatif di seluruh D. Menurut teorema di 44, perhatikan bahwa karena bidang hingga hanya terhubung, nah maka konsekuensinya memberitahu kita bahwa seluruh fungsi selalu memiliki antiturunan. Baik, selanjutnya ada multiply connected domains atau domain yang terhubung secara ganda. Sebuah domain yang tidak terhubung secara sederhana dapat dikatakan sebagai multiply connected domain. Teorema berikut merupakan adaptasi dari teorema Cauchy-Gorsat untuk domain yang terhubung secara ganda atau multiply connected domain. Nah, di sini ada teoremanya. Misalkan yang pertama itu C adalah kontur tertutup sederhana yang digambarkan atau didefinisikan berlawanan arah jarum jam. Lalu di sini CK itu yang dengan K-nya terdiri dari 1, 2, 3 hingga N adalah kontur tertutup sederhana yang merupakan bagian dalam dari C, di mana sebuah bagian CK terdefinisikan searah jarum jam, terpisah dan tidak berada pada titik yang sama. Untuk teorema yang kedua ini akan diilustrasikan nanti di gambar 60 pada slide ini. Nah, jika sebuah fungsi f adalah analitik pada semua kontur ini dan di seluruh domain terhubung berlipat ganda yang terdiri dari titik-titik di dalam C dan di luar setiap CK, maka integral C fz dz ditambah dengan sigma k sama dengan 1 hingga n, integral CK fz dz itu sama dengan 0. Kita perhatikan bahwa pada persamaan 1 ini arah setiap jalur integrasi sedemikian rupa, sehingga domain yang terhubung secara multiple terletak di sebelah kiri jalur tersebut. Selanjutnya, untuk membuktikan teorema tersebut, kita memperkenalkan lintasan poligonial L1 yang terdiri dari sejumlah ruas garis yang dihubungkan ujung ke ujung untuk menghubungkan kontur luar C ke kontur dalam C1. Di sini diperkenalkan jalur poligonial lain L2 yang menghubungkan C1 ke C2, dan kita melanjutkan dengan cara ini dengan Ln plus 1 menghubungkan Cn ke C. Seperti yang ditunjukkan oleh panah pada gambar 60, dua kontur tertutup sederhana gamma 1 dan gamma 2 dapat dibentuk, masing-masing terdiri dari jalur poligonial LK atau minus LK dan potongan C dan CK, dan masing-masing digambarkan sedemikian rupa sehingga titik-titik yang dilingkupinya terletak. Teorema Cauchy-Gorsat sekarang dapat diterapkan pada F, pada gamma 1 dan gamma 2, dan jumlah nilai integral pada kontur tersebut ternyata 0. Karena integral-integral yang berlawanan arah di sepanjang setiap lintasan LK dihilangkan, maka hanya integral-integral sepanjang C dan CK yang tersisa, dan kita sampai pada pernyataan pertama. Selanjutnya, di sini ada korolari, anggap C1 dan C2 menunjukkan kontur sederhana tertutup yang berorientasi positif, di mana C1 adalah bagian dalam dari C2. Jika F adalah suatu fungsi analitik dalam region tertutup yang mengandung kedua kontur tersebut dan semua titik di antara mereka, maka integral C2 fz dz sama dengan integral C1 fz dz. Oke, kalau ini dikenal sebagai the principle of deformation of paths, karena prinsipal ini menjelaskan jika C1 berpisah secara kontinum menjadi C2, selalu melewati titik pada F, yang F merupakan fungsi analitik. Maka nilai dari F pada C1 tidak akan pernah berubah, sehingga kita memperoleh persamaan 2, yaitu integral C2 fz dz ditambah integral min C1 fz dz sama dengan 0. Contohnya ketika C adalah kontur tertutup sederhana yang berorientasi positif yang membulatkan titik asal, maka dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa integral C dz per z sama dengan 2pi kali I. Nah, hal ini dilakukan dengan membuat sebuah lingkaran C0 yang berorientasi positif dengan pusat di titik asal dan jari-jari yang sangat kecil, sehingga C0 seluruhnya berada dalam C yang terlihat pada gambar di bawah. Nah, karena integral C0 dz per z sama dengan 2pi kali I, dan karena 1 per z bersifat analitik di mana-mana kecuali pada z sama dengan 0, maka hasil yang diinginkan akan diperoleh. Sehingga ketika memperhatikan bahwa jari-jari C0 bisa
bisa saja sangat besar sehingga C seluruhnya berada di dalam C0. Oke, terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paparannya sebetulnya nggak banyak ya, cuma ini nanti untuk latihan soalnya perlu dilengkapi ya materinya ini tentang domain ini ya. Coba review dulu sedikit slide awal. Nah ini ya tentang domain terhubung sederhana, kemudian multiple, itu nanti gambaran daerahnya itu harus diperhatikan betul ya, dan itu nanti ada konsekuensi terhadap tata cara perhitungannya gitu ya. Oke, teorema pertama itu kan menyatakan apa tuh? F-nya analitik ya, dan domainnya seperti itu, maka nilai integralnya akan sama dengan 0 gitu ya. Yang pertama, terus lanjut. Ya, ini pembuktiannya ya. Jadi itu kan kalau C secara umum ya, seperti itu ya. Dan C itu dia bisa dipecah-pecah menjadi C1 sampai C4 ya. Nanti ketika menghitung integral C-nya ya sama saja dengan menghitung masing-masing integral C-nya kemudian dijumlahkan gitu ya, C1 sampai C4. Nah, C1 itu yang bulat ya, C2 bulat yang bawah, C3 yang bulat atas, C4 yang bulat bawah lagi gitu ya. C secara umum bentuknya seperti itu ya. Oke, terus ini menghitungnya menggunakan Cauchy-Gorsat ya, seperti yang tadi ya. Terus bagaimana slide berikutnya? Nah, ini cara ngitungnya ya. Fungsinya kan seperti itu ya. Kemudian daerahnya ya, daerahnya dia berupa cakram buka ya, cakram buka jari-jarinya 2 gitu ya. Kemudian cara melihatnya adalah kalian cari titik singularnya ya. Nah, titik singular pada fungsi itu kan terjadi di pembuat nolnya apa tuh? Penyebutnya di plus minus 3i gitu ya. Modelnya kan seperti itu ya. Jadi titik singularnya ada di luar ya. Kan cakramnya kan 2 ya. Tapi titik singularnya adalah plus minus 3i. Berarti dia di luar domainnya itu. Gitu ya. Sehingga yang nilainya nanti akan sama dengan 0 gitu ya. Tapi berbeda nanti kalau titik singularnya ada di dalam gitu ya. Cara menghitungnya berbeda. Oke, terus ya ini pembuktiannya ya. Terus oke. Nah, multiple ya, multiple connected ya. CK kontur tertutup. Jadi di sini ada 2 syarat teoremanya ya. Yang A, C-nya C besarnya tertutup sederhana, orientasi positif ya, berlawanan arah jarum jam. Yang B ini ada CK, jadi lintasan kecil-kecil ya. Dia bagian di dalam C-nya itu. Gitu ya. Lihat figur 60-nya coba. Lanjut. Nah, gitu ya. Modelnya seperti itu ya. Bulat-bulat. Jadi Anda bayangkan ada C besar, ada C kecil, CK-CK-nya itu ada di dalam lintasan itu. Kemudian dibuat konstruksi seperti itu ya, ada L1, L2, L3 dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti dari persamaan satu itu hubungannya adalah apa? Sigma integral C tambah sigma CK itu dia akan bernilai 0 gitu ya. Terus
Ya, ini uraiannya ya, dibaca pelan-pelan aja. Terus, nah ini konsekuensi ya. Nah, konsekuensi menariknya di sini ya. Jadi, kalau ada C1, ada C2, masing-masing orientasi positif ya, C1 di dalam C2, maka hasil pengintegralan terhadap FZ, baik C1 dan C2 itu bernilai sama gitu ya. Ini menariknya ini ya. Oke, terus? Nah, ini principal deformation of path ya. Hubungannya seperti ini. Oke, terus? Nah, ini ya, penggunaannya seperti ini ya. Jadi C-nya yang besar tuh, yang melengkung itu ya. Nah, C kecilnya itu ya kita anggap saja sebagai lingkaran. Jadi karena teorema tadi, koroleri tadi itu kan menyatakan bahwa hasil integral terhadap C dengan hasil integral terhadap C0 sama, ya sudah kita hitung saja berarti integralnya terhadap C0 ya. Dan ketika dihitung terhadap C0 nanti hasilnya adalah 2pi. Tapi kalian harus cek ya dapat 2pi-nya dari mana itu ya, integral dz per z-nya ya. Itu belum diuraikan secara detail nih di slide ini ya. Itu. Oke, terus ini direvisi nanti slide-nya ya. Oke, cukup ya 3 kelompok ini ya. Terima kasih. Oke, tutup dulu recordnya. Recordnya dimatikan dulu. Halo Ki, Ananda, recordnya. Iya Pak.